Oke, kita tes ya. Kita mulai live TikTok nih ya, teman-teman ya. Ini backgroundnya mana nih ya? Oke. Oh iya, ya jadi diterima. Sebentar nih teman-teman. Ini saya nyeting backgroundnya, kenapa hilang nih ya? Oke, biar ada tematiknya nih teman-teman ya. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya, backgroundnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Di sore hari ini, seperti sore hari kemarin ya, kita sambil menunggu matahari terbenam ya. Jadi sebentar lagi, ini pukul 16 lebih 33, 1 jam lagi kita insya Allah akan melihat matahari terbenam. Itu tandanya sudah masuk waktu maghrib dan waktunya berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu waktu maghrib ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang ada yang lagi ngabuburit ya, atau teman-teman yang ada yang lagi di rumah nunggu masakan mateng gitu ya, atau mungkin yang teman-teman ini sebagai seorang istri harus masak gitu ya, menyiapkan berbuka puasa sambil lihat TikTok gitu ya. Nah, kita bisa berbincang-bincang santai nih teman-teman ya. Sebelumnya silahkan teman-teman mengundang teman-teman yang lain ya. Saya juga tak ngundang ke grup ya teman-teman ya. Silakan bagikan nih teman-teman ya. Di bawah ini ada fitur bagikan gitu ya. Untuk mengundang teman-teman yang lain ya. Undang selengkapnya. Mana nih undangnya saya ya? Real time. Oke. Bagikan. Oke ya teman-teman ya, silakan teman-teman ngundang teman-teman yang lain gitu ya. Kita bisa ngobrol, diskusi gitu ya. Nah, biar ngobrolnya itu tidak terkesan ngobrol tanpa arah ya teman-teman ya. Kayak kemarin saya coba mengangkat tentang lambung ya. Karena ketepatan kalau biasanya orang-orang yang berpuasa ada yang terkendala kesehatan pencernaannya sehingga tidak bisa berpuasa ya. Itu kemarin ya. Kali ini saya tadi itu sempat posting video tentang kebun teh nih teman-teman ya. Dulu waktu saya awal-awal di Lumajang ya, itu saya bereksplorasi ya alam di Lumajang ya. Mulai dari air terjunnya, kemudian pantainya, kemudian hutannya, gitu ya, sampai ke kebun tehnya nih teman-teman. Jadi saya suka banget liburan ke kebun teh ya, karena selain di sawah ya, kebun teh ini juga menawarkan warna hijau alami yang membuat mata itu menjadi rileks ya, kemudian sejuk ya, segar kembali gitu ya. Karena saya ini tipe orang yang bekerjanya di depan laptop ya, di depan komputer ya. Jadi sehari-hari saya ini biasanya bikin konten, kemudian bikin website gitu ya, kemudian bikin video gitu ya, kemudian Zoom, seminar. Kalau dulu saya seminarnya waktu sebelum pandemi itu keliling ya, keliling dari kota ke kota. Sejak pandemi itu kita dapat ilmu baru gitu ya. Kita seperti dipaksa oleh keadaan untuk bisa live gitu ya. Jadi mengadakan webinar, kemudian Zoom gitu ya, kemudian sempat bikin studio ya, studio kecil-kecilan di Sidoarjo waktu itu. Oke, FZ ini siapa? Selamat bergabung ya. Kemudian ya sambil ajak eh,
teman-teman bisa ngajak undang siapa saja ya, sambil saya lanjutkan cerita ya. Jadi eh, saya ini seorang trainer ya dulu ya. Jadi sebenarnya kalau basic basic pendidikan saya ini orang IT ya. Jadi lebih spesifik lagi programmer ya teman-teman ya di teknik informatika di ITS. Mungkin teman-teman ada yang alumni ITS juga, berarti kita satu alma mater ya. Saya aslinya dari Mojokerto ya, dulu SMA Soko dia. Kemudian ngambil beasiswa dia, nyari sih, bukan ngambil ya, nyari-nyari beasiswa supaya bisa kuliah. Saya waktu itu mikirnya kuliah di informatika itu biayanya tidak terlalu besar gitu ya. Bayangan saya dulu itu kalau kuliah di kedokteran itu pasti mahal gitu ya. Belum nanti praktek-prakteknya. Jadi teman saya itu yang kuliah di kedokteran ya, itu harus prakteknya itu beli organ teman-teman. Ada yang beli kepala, beli organ gitu ya. Itu kadang-kadang patungan sesama mahasiswa gitu ya. Kemudian di teman-teman saya yang dulu juga kuliah di teknik mesin, teknik elektro, itu ternyata kalau praktek juga biayanya tinggi ya, harus beli ini, apalagi di teknik perkapalan gitu ya, bikin kapal gitu ya, meskipun bareng-bareng ya, tapi itu pun juga biayanya besar. Nah, waktu itu saya mikir kuliah apa yang sekiranya tidak banyak memakan biaya, ketemunya adalah teknik informatika. Di samping waktu itu saya baca-baca tren masa depan itu adalah dunia informasi ya. Jadi akhirnya oke Bu Heni ya, selamat datang Bu Heni dari Jombang hadir. Terima kasih Bu Heni ya. Jadi waktu itu karena saya berpikirnya simpel ya, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk kuliah, bahkan saya dulu SMA aja dibantu sama Bude ya. Waktu itu akhirnya saya nekat karena kepingin menimba ilmu ya. Jadi akhirnya saya masuk di informatika ya. Nah, lulus informatika, sebelum lulus pun saya juga sudah kerja ya di software house ya, bikin-bikin software. Makanya sejak dulu ya, kalau saya kerja itu seperti tidak pernah melihat matahari gitu ya. Jadi berangkat nggak tahu matahari terbit gitu ya, pulang nggak tahu matahari terbenam. Tiba-tiba sudah malam. Bahkan saya itu sudah kebiasaan waktu kuliah ya, itu tidurnya di lab gitu ya. Kemudian waktu dulu kerja pertama-tama di software house ya, tidurnya di kantor gitu ya. Sehingga jarang sekali berinteraksi dengan alam, teman-teman. Ya. Makanya begitu ada momen-momen khusus ya ketika liburan, itu saya suka sekali kalau pergi ke pegunungan gitu ya. Jadi pergi ke gunung, dia ke hutan itu, atau minimal kalau misalnya waktunya tidak banyak, itu saya suka sekali pergi ke sawah dia, ke sungai dia. Jadi melihat pemandangan hijau itu ternyata sangat berdampak pada penurunan tingkat stres teman-teman ya. Jadi ternyata stres emosi ya. Ketika saya belajar dalam perjalanan saya itu setelah belajar pemrograman komputer ya, saya itu berusaha untuk gimana caranya bisa nggak sih manusia itu diprogram. Akhirnya saya juga belajar tentang pemrograman otak ya. Kemudian juga akhirnya ketemu dengan konsep Karnus ya, belajar tentang kesehatan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Dan sampai sejauh ini akhirnya saya memahami bahwa kesehatan itu sangat penting gitu ya. Dan ketika kita itu belajar tentang ilmu kesehatan itu tidak akan pernah habisnya gitu ya. Makanya saya menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu atau belajar gitu ya. Itu kok sampai diwajibkan tanpa ada putusnya. Jadi kalau pemerintah kita itu mewajibkan wajib belajar 9 tahun, sebenarnya kalau di beberapa agama ya, termasuk agama Islam, background saya sejak kecil ya, itu wajib belajar itu seumur hidup. Jadi mulai dari lahir sampai nanti di ujung hidup kita itu wajib belajar. Dan kenapa kok waktu itu saya berpikir kenapa kok sampai diwajibkan seperti itu? Ternyata ilmu itu eh, tanpa batas teman-teman ya. Ilmu itu luar biasa luas dan dalam gitu ya. Jadi kita belajar satu bidang saja itu bisa seumur hidup tidak akan bisa menamatkan gitu ya. Jadi ada yang belajar tentang ilmu bela diri gitu ya, kungfu, kemudian ada yang belajar pedang, samurai gitu ya. Itu seumur hidupnya dihabiskan untuk mengolah ilmu tentang bela diri gitu ya.
Ada yang seumur hidupnya diperuntukkan untuk mempelajari tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ada yang seumur hidupnya digunakan untuk belajar ilmu teknologi. Itu tidak pernah akan ada habisnya, teman-teman. Makanya jangan sampai ya kita ini terjebak tentang wajib belajar 9 tahun gitu ya. Jadi wajib belajar itu seumur hidup, teman-teman ya. Nah, saya menggunakan satu filosofi bahwa kita belajar itu tidak hanya di sekolah. Atau kalau kita balik, semua tempat di alam semesta ini, di rumah, di jalan, dimanapun kita berada, itu adalah tempat sekolahan kita. Kita bisa belajar beraneka ragam ilmu dari setiap perjalanan hidup kita. Gitu ya. Oke, sudah bergabung. Terima kasih TikToker. Gitu ya. Ini namanya TikToker. Ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu ilmu gitu ya, yang sebenarnya itu diterapkan oleh orang-orang Jepang gitu ya. Jadi orang-orang Jepang itu terkenal di dunia itu memiliki usia harapan hidup lebih tinggi, teman-teman. Kalau di Indonesia harapan hidup ya, kalau di bahasa kesehatan itu tingkat harapan hidup. Oke, terima kasih Mas Samto De Solo ya. Kemudian Mbak Aprike ya. Selamat datang ya. Jadi kalau di Indonesia, usia harapan hidup itu cuma sekitar 65 tahun gitu ya, teman-teman ya. Sekitar segituan gitu ya. Jadi karena rata-rata ada yang meninggal di bawah usia itu, ada yang di atas usia itu. Jadi seperti ibu saya ya, ibu saya itu meninggal usia 50-an tahun, 53 tahun lebih tepatnya. Terus bapak saya kemarin baru meninggal ya usianya sekitar 65 tahun gitu ya, pas ya. Kemudian bahkan istri saya yang dulu ya, itu bahkan baru sekitar 33 tahun atau 35 tahun ya. Sekitar segitu, 35 tahun gitu ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu kalau di rata-rata harapan hidupnya itu 63 tahun, teman-teman. Itu berbeda dengan orang Jepang. Orang Jepang itu tingkat harapan hidupnya itu bisa 89 tahun gitu ya. Jadi bahkan di sana itu ada satu tempat ya, namanya apa ya kotanya ya. Ada satu kota di Jepang itu yang mereka penduduknya itu usianya itu bisa lebih dari 100 tahun. Bahkan ada istilah tersendiri bagi mereka, orang-orang yang sudah mencapai usia 100 tahun. Jadi lebih dari 100 tahun itu sampai dikasih gelar gitu ya, dikasih istilah di sana dia. Jadi kenapa kok orang Jepang itu memiliki usia lebih panjang gitu ya, panjang umur ya? Itu pasti ada rahasianya. Yang secara alami mungkin tidak diajarkan, tapi mereka kerjakan turun-temurun sehingga membuat mereka itu bisa berumur panjang. Oke, selamat bergabung. Ada Papa Pirang, Riti Bekon, terus ada Rupi. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi kita bahas tentang rahasia panjang umur ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat perjalanan kehidupan manusia nih, teman-teman ya. Nabi Adam dulu ya, manusia pertama yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, itu sebenarnya usianya 1000 tahun. Dulu memang belum ada kalender ya teman-teman ya, tapi sang pencipta itu sudah membikinkan satu siklus ya. Jadi sebenarnya tahun sekarang itu sama saja seperti tahun zaman dulu ya, karena dihitung dari siklus perputaran alam semesta ya. Satu perputaran itu dihitung 1 tahun gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu ngelihat rasi bintang ya. Jadi rasi bintang gitu ya, itu ada Sagittarius, ada macam-macam gitu ya. Itu ketika kembali lagi ke tahap awal itu 1 tahun. Jadi zaman dulu memang belum ada kalender gitu ya, tapi siklus alam semesta itu tidak berubah. Jadi satu siklus peredaran alam semesta ini 1 tahun. Nah, bedanya manusia zaman dulu sama manusia zaman sekarang itu usianya berbeda. Kalau zaman dulu Nabi Adam itu bisa 1000 tahun gitu ya. Kemudian keturunan beliau gitu ya, mulai zaman Nabi Nuh ya, itu sudah mulai berkurang. Tapi masih ratusan tahun, teman-teman.
Kemudian turun ke Nabi Musa, Nabi Isa itu sudah mulai turun gitu ya. Sampai ke Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad ini usianya juga sama seperti orang Indonesia ya. Jadi harapan hidupnya sekitar 63 sampai 65 tahun gitu ya. Tapi anehnya dia orang Jepang ini dia bisa bertahan sampai di atas 100 tahun gitu ya. Sedangkan orang-orang pada umumnya di negara Indonesia maupun Eropa dan Amerika itu usia mereka itu tidak sampai 70 tahun gitu ya. Nah, ini tentu sangat dipengaruhi berbagai macam faktor gitu ya. Jadi karena memang pola hidup, kemudian pola kebudayaan, kemudian pola makan gitu ya, itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dan yang aneh lagi teman-teman ya, kalau dalam pelajaran konsep Karnus yang saya pelajari ya, sebenarnya rahasia awet muda dan awet tua ya, awet muda dan awet tua itu terlihat dari sel sebenarnya teman-teman ya. Jadi tubuh kita ini kalau di konsep Karnus itu terdiri dari 100 triliun sel lebih. Ya, selamat datang Mas Pak Darsono ya, kemudian teman-teman yang lain silakan bergabung gitu ya. Tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel lebih gitu ya. Kalau masih kecil mungkin 60 triliun lebih ya. Kalau sudah dewasa itu bisa lebih dari 100 triliun. Saya pernah secara spiritual tanya ya kepada guru spiritual gitu ya. Kira-kira tepatnya sel tubuh saya itu berapa gitu ya. Itu dikasih angka ternyata lebih. Benar, lebih dari 100 triliun teman-teman. Ada 128 triliun gitu ya. 800 sekian miliar sel gitu ya, sel tubuh saya. Dan memang setiap hari itu ada banyak kematian, jutaan kematian sel dan ada regenerasi sel. Makanya di Karnus itu gitu ya, sebenarnya konsep awet muda gitu ya. Kalau panjang umur ini kan masalah akumulasi hidup kita ya. Tetapi di Jepang itu benar usianya 100 tahun tapi ya tua teman-teman ya. Tetapi di Jepang itu juga ada yang sudah terkategori kakek nenek, tapi usianya itu seperti masih anak muda. Gitu ya. Nah, itu ternyata kalau di konsep Karnus, sebenarnya tua dan muda itu ditentukan dari apa? Jadi sama seperti penduduk sebuah negeri ya. Ketika jumlah kematian penduduk itu lebih tinggi daripada jumlah kelahiran, maka negeri itu menjadi tua. Ya. Sebaliknya, ketika kelahiran itu lebih besar daripada kematian, negeri itu akan dihuni oleh orang-orang yang lebih muda. Nah, ada beberapa negara sekarang itu yang darurat keturunan ya, sehingga harus import gitu ya. Bahkan orang yang menikah didanai, orang yang punya anak dikasih uang gitu ya. Itu karena mereka ingin menstimulasi supaya orang-orang itu memiliki anak gitu ya. Nah, kita kembali ke tubuh gitu ya. Jadi tubuh itu teman-teman, sel tubuh kita itu ada yang mati dan ada yang hidup. Makanya saya sampai kagum ya, kenapa kok utusan zaman dulu, saya sebut Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu sampai mengajarkan ketika kita tidur ya, itu bacaannya kan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Gitu ya. Kemudian yang luar biasa lagi, Nabi Muhammad juga mengabarkan bahwa setiap diri itu adalah pemimpin. Gitu ya. Nah, saya waktu itu pemimpin bagi siapa? Kalau kepala rumah tangga, oke, memimpin anggota rumah tangga. Tapi kalau misalnya masih jomblo, masih single, gitu ya, itu memimpin siapa? Ternyata saya baru tahu dan baru sadar itu di konsep Karnus, ternyata kita itu memimpin 100 triliun sel lebih, teman-teman. Coba bayangkan, Pak Presiden saja, Pak Jokowi, itu hanya memimpin sekitar 270 juta orang. Sedangkan kita itu memimpin 100 triliun sel. Gitu ya. Sel itu adalah makhluk hidup terkecil di tubuh kita. Itu belum bakterinya ya teman-teman ya. Itu masih sel tubuh. Gitu ya. Kalau ditambah bakteri, gitu ya, bakteri baik maupun bakteri yang ada di tubuh kita lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, di situ baru kita sadar ternyata kita itu adalah seorang pemimpin. Dan kita harus memahami kebutuhan dari warga kita, dari sel-sel tubuh kita. Makanya kita perlu makan itu nggak cuma sekedar enak, tapi kita harus memikirkan nutrisi dari seluruh sel tubuh kita. Nah, saya kembali ke topik awet muda ya. Selain panjang umur, kita bahas awet muda ya. Jadi kalau di Karnus itu gini konsepnya.
ketika jumlah kematian sel itu lebih tinggi daripada ke regenerasi sel atau kelahiran sel baru, maka orang itu akan menuju ke penuaan, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu kematian selnya lebih kecil daripada regenerasi sel, maka orang itu akan menjadi lebih muda. Ya. Tapi kalau misalnya antara kematian sel dan kelahiran sel itu sama, maka dia itu akan stagnan di usia itu. Nah, saya menduga nih teman-teman ya, kalau di alam keabadian, di surga ya, kenapa kok di surga itu digambarkan tidak ada orang tua, gitu ya? Sampai guyonannya Nabi Muhammad itu ke ibu-ibu tua waktu itu ya, gitu ya. Diguyoni gini, di surga itu nggak ada orang tua yang masuk surga, gitu ya. Nangis sejadi-jadinya orang itu, gitu ya. Jadi padahal itu guyonannya Nabi Muhammad, gitu ya, bahwa memang di surga itu nggak ada yang tua, gitu ya. Sebenarnya ada sih kalau diminta, gitu ya. Tapi defaultnya di surga itu adalah usia muda, bahkan usia belia, remaja. Ya. Jadi usia di mana saking tinggi-tingginya gejolak asmara, ya, yang punya kecintaan terhadap lawan jenis yang luar biasa tinggi, ya. Jadi kita sama pasangan kita itu luar biasa saling mencintai, ya, dan setia, ya. Jadi kalau dikabarkan di luar sana ya ada kalau orang laki-laki masuk surga dapat 50 bidadari, ada yang 144 bidadari, gitu ya. Terus gimana kalau perempuan, gitu ya. Tapi setelah perjalanan saya ternyata tidak sekonteks seperti itu, teman-teman, gitu ya. Benar kita bisa mendapatkan banyak pasangan, tapi pasangan itu bukan banyak. Tapi pasangan kita itu bisa berubah-ubah rupa, teman-teman. Jadi kayak misalnya nanti ya jodoh sejati saya itu bisa jadi orang Jepang, jadi orang Cina, jadi orang Indonesia, jadi orang itu bisa berubah-ubah. Jadi seolah-olah kita punya banyak pasangan, gitu ya. Nah ini terlepas dari pro kontra ya teman-teman ya. Jadi tapi keadilannya seperti itu. Jadi wanita pun nanti juga bisa mendapatkan pasangan hidup yang berubah-ubah. Ini ya wajah ya. Nah, tapi topik kita nggak ke situ. Topik kita itu kenapa kok usianya terus muda, gitu ya. Jadi kalau mungkin disainkan, diilmiahkan, itu berarti pertumbuhan sel di raga kita di alam keabadian itu akan stabil di usia seperti itu karena tidak akan terjadi kematian sel, gitu ya. Sehingga usianya ya tetap muda. Gitu ya. Nah, kalau kita di dunia, teman-teman, ternyata triknya itu bisa kita kelola, teman-teman. Jadi kalau usia waktu ya, usia waktu itu terus bertambah. Jadi sekarang misalnya usianya kemarin lulus kuliah usia 20 sekian tahun ya, kemudian kerja usia 30 tahun, pensiun usia 60 tahun, ada yang 55 tahun. Itu kan usia waktu ya. Usia waktu itu terus bertambah ya, terus bertambah. Tapi usia biologis itu yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mampu memiliki keilmuan, kemudian memiliki keterampilan, skill, yang menjamin kelahiran sel tubuh kita ini, regenerasi sel tubuh kita itu lebih bagus, lebih banyak daripada kematian sel, atau bahkan kita meminimalisir kematian sel tubuh kita, itu kita bisa awet muda. Bahkan bisa lebih muda. Jadi contoh nih, saya sendiri itu gumun, teman-teman. Gumun itu apa ya? Heran ya. Kalau bahasa Jawa itu gumun. Saya itu kalau membandingkan foto saya zaman kuliah ya, awal-awal lulus ya, kuliah saya sambil kerja ya, waktu kerja di software house ya. Karena tingkat stresnya tinggi, kemudian apa ya, istilahnya itu nggak pernah lihat matahari, nggak pernah jarang sekali refreshing gitu ya. Itu tingkat stres itu men-trigger atau menyebabkan kematian sel itu lebih banyak daripada regenerasi sel. Apalagi waktu itu saya nggak ngerti nutrisi ya, nggak ngerti kesehatan ya. Jadi makannya itu banyak mie instan. Meskipun waktu itu ya saya diingatkan tubuh saya sendiri. Saya kalau makan mie instan itu biasanya jadinya radang gitu ya. Jadi 2 hari, 3 hari itu sudah kerasa nggak enak gitu ya. Tapi makan pun itu saya dulu senang sekali cuman lauk nasi putih sama ceriping ya. Ceriping itu yang dari tepung dan kacang ya.
Nah, ceriping kacang itu biasanya ibu saya itu buatkan ceriping itu sampai 1 bag saya bawa ke kantor gitu ya. Jadi saya itu jarang keluar, jadi makannya ya sudah nasi sama kalau nasi kan tinggal di Magic Jar udah gampang ya. Jadi makannya sama seperti itu. Jadi nggak memperhatikan sayur, serat, kemudian kebutuhan protein, vitamin, mineral itu kurang sekali teman-teman. Makanya ketika saya bandingkan foto zaman waktu awal-awal kerja di Software House sama awal-awal di Karnus ya, sama setelah 2 tahun menerapkan konsep Karnus gitu ya, dan sekarang ini ya sudah hampir tahun ketiga ya, sudah 3 tahun. Itu ternyata foto saya itu semakin muda. Jadi usianya semakin tua gitu ya, tapi wajahnya itu tampil semakin muda. Bahkan banyak orang-orang yang salah tebak gitu ya. Jadi kalau saya waktu biasanya habis ngisi training ya, ngisi seminar gitu ya, itu dikiranya usianya itu masih sekitar 27 tahun gitu ya, 30 tahun gitu ya. Nah, itu bahkan kalau saya sama istri saya itu karena berdua ya, terus terlihat masih mesra seperti masih pengantin muda gitu ya. Ya memang masih baru sih, baru berapa tahun? 5 tahun. Baru 5 tahun gitu ya. Baru 5 tahun menikah gitu ya. Seperti masih anak muda yang berpacaran. Bahkan sampai kadang-kadang dikira pacaran teman-teman. Jadi saya ke kebun teh gitu ya. Itu seperti kawula muda sama pacarnya, terus mojok gitu ya. Terus ke semak-semak teh gitu ya. Padahal ya enggak, kita ini sudah suami istri gitu ya. Bahkan sudah 5 tahun berkeluarga gitu ya. Jadi ketika saya berinteraksi sama anak-anak muda itu juga sama dikira masih muda. Bahkan saya sama pendekar ya kayak Pak Saiful gitu ya. Dulu salah sangka gitu ya. Saya dikira masih di bawahnya beliau gitu ya. Padahal saya di atasnya beliau gitu ya. Jadi itu cerita yang saya alami. Saya juga baru menyadari ternyata memang benar gitu ya. Jadi ketika kita ngerti tentang ilmu kesehatan, kemudian kita ngerti ilmu nutrisi, kemudian kita tahu, ya selamat datang Mas Muhammad Judin ya. Jadi ketika kita tahu tentang ilmu tubuh kita, kemudian kita bisa memanage pikiran, perasaan, emosi kita, tingkat stres kita, ya. Kemudian kita bisa membalanskan ya, kapan waktunya kerja, kapan waktunya refreshing, gitu ya. Itu ternyata sangat berdampak pada kesehatan, tidak cuma kesehatan, tapi penampilan wajah teman-teman, penampilan tubuh teman-teman. Jadi bisa kelihatan lebih muda. Ya. Jadi nggak cuma sekedar topik kita itu nggak cuma sekedar gimana panjang umur, tapi juga terlihat lebih muda. Itu siapa yang nggak ingin seperti itu. Bahkan tren bisnis jangka ke depan ya, itu orang akan jauh lebih senang akan membahas tentang longevity ya. Jadi Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Renat Kasali, kemudian ya orang-orang pebisnis itu meramalkan nanti di masa depan itu orang lebih cenderung mencari gaya hidup sehat, kemudian makanan-makanan organik, makanan-makanan alami, back to nature, gitu ya, back to nature. Nah, kembali ke alam nih teman-teman. Saya kasih background di sini itu kebun teh teman-teman ya. Terus suasana sore hari mau terbenam, ini kan juga sore hari ya. Kalau teman-teman pas di kebun teh juga merasakan hawa yang seperti ini gitu ya. Bahkan kalau kita benar-benar di sana bisa menghirup udaranya, aromanya gitu ya. Itu benar-benar sensasi yang membuat otak kita itu memproduksi hormon-hormon kebahagiaan dan hormon untuk menambah muda gitu ya. Regenerasi sel itu lebih baik gitu ya. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, rahasia panjang umurnya orang Jepang gitu ya. Itu mereka rata-rata yang usianya 100 tahun ke atas, itu rata-rata mereka itu hobinya itu berkebun teman-teman. Jadi berkebun ini ternyata menjadi salah satu faktor ya dalam penelitian banyak kalangan ya, baik akademisi maupun orang-orang bisnis ya. Itu meneliti mereka itu ternyata kebiasaan mereka senang berkebun itu membuat tubuh mereka ini lebih prima, bugar ya kalau bahasanya ya. Kan ada yang membedakan antara sehat dan bugar ya. Jadi nggak cuma sehat tapi bugar juga, itu karena mereka suka berkebun.
Jadi ketika berkebun gitu ya, itu selain fisiknya itu bergerak ya seperti olahraga, bahkan konon katanya kalorinya itu hampir sama ketika kita olahraga di gym. Ya, selamat datang Mas Dodi Hapan ya. Selamat bergabung. Jadi olahraga ketika kita nge-gym itu kan bayar ya. Setiap bulan bayar. Paling murah biasanya 100-150 ribu, ada yang sampai jutaan tergantung model gymnya ya, gitu ya. Ternyata orang berkebun itu kan menyangkul tanah, menggemburkan tanah, menanam, menyiram, gitu ya, membersihkan gulma, kemudian memanen, memetik hasil panen, itu saja sudah bernilai olahraga nih teman-teman. Jadi mereka rutin olahraga. Yang kedua, mereka itu mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Ya. Ternyata di konsep Karnus yang terbaru, ya, sinar matahari itu sangat penting bagi metabolisme tubuh. Nggak cuma metabolisme tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dan kehidupan alam semesta ini kalau nggak ada matahari 3 hari saja teman-teman, itu sangat mengacaukan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena yang memutar roda kehidupan itu adalah sinar matahari. Jadi matahari dengan fotonnya, sinar UV-nya, itu mampu membantu. Jadi tumbuhan itu memecah H2O dan unsur-unsur hara dalam tanah yang sudah dinaikkan ke klorofil ya, ke hijau daun ya, itu untuk dimasak. Coba teman-teman pikirkan nih, teknologi manusia saja secanggih apapun itu belum mampu memisahkan H2O menjadi hidrogen dan oksigen, ya, memecah ikatan molekulnya. Ya. Kita masak 100 derajat Celcius, dia hanya berubah dari cair menjadi gas. Kita masak sampai 1000 derajat pun juga sama. Ya. Nah, ternyata sinar matahari itu mampu memiliki kekuatan untuk memecah itu, sehingga tumbuhan nanti itu bisa merangkainya. Jadi sebenarnya tumbuhan itu punya pengabdian yang luar biasa ya teman-teman ya. Dia itu merangkai unsur-unsur di alam semesta yang sederhana menjadi unsur kompleks, yakni apa? Karbohidrat. Itu kalau kita lihat susunan molekulnya ya, antara karbon, hidrogen, oksigen ya. C6, H5, ya, O12 dan seterusnya. Ya. Itu banyak, ada yang karbohidrat sederhana, ada yang kompleks gitu ya. Kemudian ada juga protein gitu ya. Kemudian ada lemak gitu ya. Jadi tumbuhan itu masih mengandung lemak ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang ngasih like ya, love ya. Oke, di tab-tab layarnya ya teman-teman ya. Saya baru dapat ilmu katanya kalau di tab-tab itu bisa melaporkan ke TikTok gitu ya. Ini berarti videonya lagi menarik sehingga bisa disebarkan ke orang lain juga gitu ya. Kalau mawar gitu ya, saya masih belum pernah nyoba ya. Katanya kalau mawar itu bisa diuangkan teman-teman ya. Ada koin, ada mawar, ada yang sampai ngasih hadiah singa gitu ya. Saya belum eksplor ke situ ya. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi ketika seseorang itu berkebun, gitu ya, itu mendapatkan sinar matahari pagi gitu ya, sampai siang, itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan itu ternyata baru mengaktifkan vitamin D. Jadi percuma teman-teman minum minuman mengandung provitamin D ya, atau makanan yang mengandung provitamin D, itu baru calon vitamin D teman-teman. Dia baru bisa menjadi vitamin D ketika dapat sinar matahari. Ya. Makanya ketika kita berjemur gitu ya, itu luar biasa. Makanya kalau orang-orang yang di Jepang ya, secara alami, meskipun mereka ini nggak menyadari, itu mereka ini akhirnya jadi awet muda. Beda sama orang India. Orang India itu ada yang usianya panjang, ada usianya yang pendek ya. Yang usianya panjang itu biasanya orang-orang yang suka berlatih yoga, teman-teman. Apalagi yoga yang Surya Namaskar. Jadi yoga Surya Namaskar itu memang kalau di Hindu ya itu sebagai pemujaan, tapi sekarang yoga itu tidak lagi sebagai ritual agama ya, tapi sebagai olahraga ya. Kalau teman-teman, saya juga baru belajar yoga Surya Namaskar ya, itu sederhana, bagi pemula itu bagus banget ya. Itu biasanya 12 siklus atau 24 siklus di matahari pagi ya. Biasanya saya pakai acuannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kan nggak pakai jam ya, tapi matahari setinggi tombak.
waktu duha lah ya. Jadi jam 8, jam 9 itu waktu bagus-bagusnya matahari. Itu kalau teman-teman olahraga Surya Namaskar itu bagus sekali. Selain semua meridian dan cakra itu terbuka, gitu ya, energinya mengalir dengan baik. Kalau di tradisi apa India sama tradisi Cina itu kan kesehatan mereka itu berbasis energi ya, bioenergi ya. Kalau di medis itu biokimia ya. Ada juga biofisik ya, kayak misalnya fisioterapi macam-macam gitu ya. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Ya. Jadi olahraga di bawah terik matahari atau sekedar berjemur pun itu luar biasa, ya, apalagi sambil olahraga. Kemudian yang ketiga, ternyata ketika orang berkebun itu mereka ini bersentuhan dengan alam. Alam itu teman-teman, secara energi itu mereka memberikan vibrasi. Jadi kalau teman-teman pernah tahu alat untuk mengukur kandungan ion, gitu ya, kandungan ion, itu ketika di daerah pegunungan atau di daerah yang banyak tumbuhan, itu ion min-nya itu sangat tinggi teman-teman. Dan ternyata ion min ini bukan negatif dalam arti tidak baik ya, tapi ion negatif dalam artian yang baik ya, itu bisa membuat tubuh kita itu relaksasi. Ya. Itu biasanya ada di pegunungan, kemudian di kebun teh, ya, kemudian di hutan, kemudian di air terjun, gitu ya, di persawahan, di sungai. Jadi yang memang auranya kental sekali dengan alam, gitu ya. Itu luar biasa. Kita diam saja di lingkungan seperti itu otomatis teman-teman bisa merasakan nih di kota ya, di pasar gitu ya, atau misalnya di mall, bandingkan sama ketika teman-teman di pegunungan gitu ya, itu nggak cuman sekedar hawa teman-teman, itu sebenarnya dari energi vibrasinya itu juga sangat menyehatkan, gitu ya, sangat menyehatkan. Makanya orang yang berkebun itu juga pasti dia akan memproduksi hormon-hormon kebahagiaan dan hormon yang menstimulasi regenerasi sel sehingga mereka bisa panjang umur dan terlihat lebih muda, gitu ya. Makanya teman-teman yang sering rekreasi gitu ya, dan refreshing gitu ya. Oke, ini sudah liburan ya besok ya, teman-teman yang kantor sudah liburan, mungkin mudik ke. Jadi kenapa kok bahasanya mudik gitu ya? Saya juga berpikir ya, oh ternyata kalau orang desa, ya, itu kan rata-rata di pegunungan, orang gunung gitu ya. Kalau kota itu biasanya di dataran rendah gitu ya. Makanya ketika orang turun gunung gitu ya untuk bekerja, kemudian ketika sudah liburan panjang itu mereka mudik gitu ya. Naik gitu ya, naik ke desa gitu ya. Nah, kalau teman-teman mudik manfaatkan sebaik-baiknya waktunya gitu ya, berinteraksi dengan alam semesta, bahkan komunikasi dengan mereka, terima kasih gitu ya. Kalau di Jepang itu nggak cuma sekedar mereka diam ya, tapi mereka itu juga berinteraksi, mengatakan arigato alam semesta, arigato, arigato itu kan terima kasih alam semesta, terima kasih pepohonan, udara yang segar gitu ya, itu mereka ngerespon loh teman-teman ya. Terbukti Profesor Masaru Emoto, lagi-lagi dari Jepang ya, beliau meneliti tentang air itu ketika dikasih ucapan arigato, ya, terima kasih, sama kalau diumpat teman-teman, itu membentuk struktur molekul yang berbeda. Sangat indah ketika kita ucapkan terima kasih, kemudian kata-kata yang baik. Gitu ya. Bayangkan tubuh kita ini 70% lebih itu air nih teman-teman. Kalau ucapan-ucapan kita baik, insya Allah akan kembali ke tubuh kita menjadi struktur yang baik, gitu ya, yang sehat. Gitu ya. Oke, itu tips beberapa tips awalan, gitu ya, orang-orang Jepang kenapa kok bisa panjang umur. Kemudian tips yang kedua, orang Jepang itu mereka memiliki namanya ikigai. Nah, istilah apa nih Mas ikigai? Ikigai itu adalah sebuah prinsip hidup. Jadi mereka itu mengetahui sejatinya tujuan hidup mereka itu apa. Biasanya kalau orang-orang yang tidak memiliki prinsip hidup, gitu ya, itu biasanya gampang kena stres, gitu ya, gampang depresi, gitu ya, terus gampang frustasi, kemudian mengalami kehampaan, gitu ya, karena mereka nggak tahu apa yang diperjuangkan dalam hidup. Kalau teman-teman hanya memperjuangkan karir pekerjaan, nanti kalau suatu saat sudah mencapai top level ya, katakanlah di senior manager, direktur, atau bahkan GM, gitu ya, atau bahkan owner sekalipun pemilik bisnis, gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman nggak punya meaning of life, gitu ya,
Jadi nggak punya arti hidup yang sesungguhnya, itu biasanya akan mengalami kehampaan. Dia sudah kaya dia, terus what next dia. Jadi sudah nggak serba nggak kekurangan gitu ya. Itu nggak ada lagi misteri kehidupan yang dia akan capai. Dia. Beda sama kalau orang itu memiliki prinsip hidup. Nah, orang Jepang itu mereka punya istilah saja, itu namanya ikigai. Gitu ya. Jadi orang yang memiliki ikigai, memiliki prinsip hidup, itu ada tekniknya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang gimana caranya menemukan ikigai kita gitu ya. Tapi sementara informasi awal dulu, kalau seseorang itu memiliki ikigai, itu kecenderungannya, nah ini ternyata memang banyak pemahaman yang diterima, bahkan termasuk saya dulu memahami tentang usia itu sudah ditetapkan. Ternyata ada banyak dalil yang lain gitu ya, bahwa usia itu bisa bertambah loh teman-teman ya. Jadi kita itu bisa bertambah panjang usianya dengan apa? Dengan berdoa dan kebaikan gitu ya. Nah, termasuk ketika teman-teman nanti punya ilmu tentang kesehatan dan memahami diri gitu ya. Teman-teman ini bisa menjaga kualitas hidup sehingga bisa usia tubuh kita, sel kita itu bisa lebih panjang. Gitu ya. Jadi logika sederhananya gini teman-teman. Kulit kita saja ya, kalau nggak dirawat gitu ya, itu akan gampang mati. Tandanya apa? Tandanya akan kusam, kemudian mengelupas ya, kalau bahasa Jawa itu ngelodokin gitu ya. Itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau dirawat dengan baik, dikasih vitamin, dikasih nutrisi ya, nutrisi untuk kulit ya, itu akan tampak lebih bersinar dan lebih segar, lebih sehat gitu ya. Dan dia secara usia biologisnya, usia selnya itu juga bisa bertahan lebih lama. Mungkin kalau nggak dirawat bisa cuman 20 hari bahkan kurang ya. Tapi kalau dirawat bisa usia 28 hari, 30 hari baru harus diregenerasi gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman milikilah makna hidup gitu ya. Yang bisa kita jadikan pegangan hidup gitu ya. Nah, ini selamat datang Alfil ya. Ini Pak Angga ya. Kemudian Mas Nazil Melayu gitu ya. Terus Halen Wahyudi, selamat bergabung ya. Ini sudah lebih dari setengah jam saya ngoceh ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau ada yang nggak sependapat atau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di komen ya teman-teman ya, kita bahas karena ini kan live ya, kita bisa diskusi gitu ya. Bahkan kalau mau jadi duet live juga boleh, kalau misalnya ada pengalaman yang bisa dibagikan silahkan nanti saya undang gitu ya. Saya kembali ke tadi ya. Jadi ketika kita punya satu prinsip hidup ya yang kita perjuangkan, kemudian kita memahami tentang kehidupan, memahami tentang tubuh, memahami tentang kesehatan, memahami sel tubuh kita, memahami ilmu cara menjaga supaya sel-sel tubuh kita itu lebih panjang umur, kemudian bisa beregenerasi lebih baik gitu ya. Maka kita bisa dipastikan usia kita nanti harapan hidupnya bisa lebih panjang. Apalagi kita sampai bawa ke doa, teman-teman. Nah, kalau orang-orang dulu ya, kalau ulang tahun, saya nggak pernah ulang tahun ya, tapi sering mendengar ulang tahun ya, itu bagus banget ya lagunya ya, panjang umurnya serta mulia. Itu sebenarnya doa yang terucap itu bisa bagus loh teman-teman bagi tubuh kita ya. Termasuk kalau misalnya kita berdoa gitu ya, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, dan juga saudara-saudara kita yang bahkan tidak kita kenal atau tidak diketahui mereka, itu doa yang mustajab ya. Itu bisa sangat membantu usia tubuh kita gitu ya. Itu ya, tentang filosofis gitu ya. Nah, sekarang masalah teknis Mas. Gitu ya. Masalah teknis ini gimana caranya orang Jepang itu, apa sih yang dimakan? Biasanya kan gitu ya teman-teman ya, pertanyaannya gitu. Orang ini kok pinter banget ya, makannya apa sih gitu ya? Atau minumnya apa sih gitu ya? Kok bisa kuat gitu ya? Bisa strong gitu ya? Bisa sekarang itu ngangkat beban 100 kilo itu bisa sanggup gitu ya? Minumnya apa gitu ya? Itu kan biasanya kalau orang Indonesia ya, orang Jawa ya, itu biasanya tanyanya gitu. Anaknya kok pinter, makannya apa, minumnya apa dia? Nah sekarang sama, orang Jepang itu makannya apa, minumnya apa?
Ternyata teman-teman, rahasia orang Jepang ini, mereka ini makan makanan manusia, teman-teman. Nah, ini istilah ya, supaya lebih menarik aja, gitu ya. Jadi di konsep Karnus kita menggaungkan istilah hindari makanan yang bukan makanan manusia. Maksudnya gimana? Jadi makanan manusia dalam konsep Karnus itu adalah makanan yang memang sudah disediakan oleh Allah di alam semesta. Karena nasnya, dalilnya itu sudah jelas. Jadi Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini untuk makanan kita, gitu ya. Jadi dari tumbuhan maupun dari hewan yang dihalalkan, gitu ya, itu bisa menjadi makanan yang baik. Ya. Tapi ketika diolah dengan baik, jadi masaknya pun itu juga sangat berpengaruh, gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar dimasak ala kadarnya ya, secukupnya lah. Mungkin direbus, ditumis, dipanggang, digoreng itu mungkin kalau digoreng yang sehat ya, itu masih bisa terkategori makanan manusia. Tetapi bukan makanan manusia itu sekarang banyak dan itu banyak yang tidak disadari, teman-teman. Bukan makanan manusia itu yang pertama adalah makanan tiruan, teman-teman. Makanan tiruan itu gini. Teman-teman kalau makan coklat, itu sekarang hati-hati teman-teman. Ada coklat betulan, ada coklat jadi-jadian. Minum kopi pun sekarang itu ada kopi beneran, kopi asli sama kopi jadi-jadian. Jadi saya kemarin sempat di minimarket ya, saya lihat minuman kopi dalam kemasan. Saya lihat kopi aslinya itu cuma 1,1% teman-teman. Ya, coba bayangkan 1,1%. Kemudian kalau ada yang kopi susu, susunya itu cuma 0,8% teman-teman. Coba bayangkan, yang lain apa coba? Padahal di situ komposisinya banyak. Itu ada creamer, kemudian ada perisa sintetik, aroma sintetik, dan macam-macam. Bahkan sekarang itu banyak rasa kopi dan aroma kopi buatan. Jadi kalau teman-teman misalnya ke bioskop ya, itu kan aromanya itu parfum teman-teman. Itu parfum buatan yang aromanya itu bisa dibuat aroma kopi, aroma popcorn gitu ya. Jadi sekarang itu banyak makanan yang ala-ala seperti nyatanya tapi bukan. Gitu ya. Contoh misalnya sederhana ya, kebiasaan saya dulu yang sekarang sudah saya tinggalkan, jarang sekali sekarang makan mie instan ya. Mie instan itu sebenarnya bukan mie-nya yang bahaya teman-teman, tapi perasanya. Jadi mie instan rasa ayam, rasa soto, rasa ada gambarnya telur tapi nggak ada telurnya dan seterusnya. Itu rasa ayam, rasa sapi itu sama seperti rasa coklat tadi ya. Kemudian rasa stroberi, rasa kopi deh, tapi bukan kopi betulan, bukan coklat betulan, bukan ayam betulan gitu ya, tapi hanya rasa sintetik. Nah, saking pintarnya manusia nih teman-teman ya. Mereka ini teknologi sekarang, teknologi pangan itu bisa melihat, mengekstrak satu zat makanan itu untuk dibikin tiruannya dia. Dan hampir rata kalau teman-teman beli makanan instan dan minuman instan itu tidak bisa lepas dari makanan buatan. Entah itu perasanya yang sintetik, aromanya yang sintetik ya, perisanya, pewarnanya, belum pengawetnya itu semua adalah zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dan itu selama ini tidak ada tes kesehatannya teman-teman. Coba kalau teman-teman di klinik ya, itu kan cuma tes gula, tes kolesterol, asam urat gitu ya. Nggak ada tes berapa kadar radikal bebas dalam tubuh, kadar logam berat dalam tubuh, pewarna dalam tubuh. Makanya saya banyak lihat komen-komen orang-orang yang dari konten-konten kesehatan itu bertanya-tanya, kenapa ya Pak Dokter, gula darah saya itu normal, asam urat normal, kolesterol normal, kok masih sakit gitu ya? Nah itu yang nggak dilihat dan nggak terlihat. Itu adalah zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh galangan itu tadi. Belum makanan yang diproses yang sulit dipecah oleh tubuh, seperti creamer ya. Creamer itu dari minyak nabati yang, jadi bahasanya bagus ya teman-teman ya. Kalau di kemasan makanan instan atau minuman instan itu creamer nabati. Seolah-olah alami ya. Padahal itu susah dicerna oleh tubuh dia. Jadi makanan-makanan itu akan berpengaruh pada metabolisme tubuh ya, sehingga membuat sampah di dalam tubuh dan itu bisa mengganggu kesehatan, bahkan juga bisa menurunkan usia tubuh kita ya. Kalau makanya kenapa kok disebut sebagai penyakit degeneratif teman-teman.
Jadi itu lawan kata dari regenerasi, gitu ya, regeneratif. Gitu ya. Kalau regeneratif itu, terima kasih Mbak Amaril, gitu ya, Mbak Jernich, ini bahasanya asing ya, Jernich Starkey, gitu ya. Ini dari mana ya? Selamat bergabung, salam kenal ya. Saya Rahmat, gitu ya. Jadi zat-zat tersebut itu kalau sudah masuk ke dalam darah teman-teman, itu teman-teman harus bisa menangkapnya. Dan yang luar biasa, orang Jepang itu makanannya itu mereka kebiasaan makanan organik dan makanan yang alami. Bahkan sampai-sampai banyak makanan yang tidak dimasak. Ya. Jadi mentah. Saya dulu itu sampai nggak bisa makan makanan Jepang ya. Saya kalau diajak ke restoran Jepang itu mesti bingung mencari makanan yang bisa termakan gitu ya. Kalau sushi yang mentah kemudian itu ya, itu kayak nggak tahu ya, mungkin mindset aja sih. Sebenarnya kalau dimakan juga enak-enak saja sih gitu ya. Tapi mindset pikiran itu bergejolak gitu ya. Jadi orang Jepang itu makan makanan alami. Jadi kalau teman-teman mau panjang umur seperti orang Jepang, mulai sekarang makanlah makanan manusia, makanan alami dari alam. Jadi kalau bisa masak, masak sendiri gitu ya. Karena kalau kita beli di luar, kita nggak bisa memastikan seberapa bumbu penyedapnya gitu ya, seberapa memakai apa dia itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dimasakkan istri itu kan bisa tahu ya yang dimasak itu apa dia. Jadi tips berikutnya yang praktis, sekarang mulai selektif makanan kita, makanlah yang baik dan halal. Kebanyakan kalau orang-orang muslim kan sekarang hanya halalnya saja ya, harus halal MUI. Padahal baik itu juga salah satu unsur ya. Jadi kenapa kok nggak halal saja, tapi halalan thayyiban gitu ya. Halal dan baik. Ternyata baik itu kalau teman-teman memahami konsep algoritma sang pencipta dalam tubuh, itu akan tahu tentang yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua, tentang minumannya. Jadi orang Jepang itu kebiasaan minum green tea matcha, teman-teman. Jadi matcha itu teh hijau yang dalam serbuk yang itu bisa diseduh dengan air panas. Bahkan mereka itu sangat menghayati ya. Jadi kalau minum teh itu sampai seperti ritual gitu ya. Sangat menghayati, menghargai kebaikan teh gitu ya. Nah ini kebaikan alam ya, saya kasih judul kebaikan alam teh Nusantara ya. Karena teh-teh kita ini sebenarnya luar biasa. Di PTPN perkebunan teh kita itu luar biasa sebenarnya. Itu premium. Itu sampai segitunya. Jadi ternyata daging daun teh ya, teh yang mereka konsumsi itu luar biasa. Nah, ini ironisnya teman-teman di Indonesia, berusaha mencontoh orang Jepang minum teh, tapi yang diminum bukan teh seperti orang Jepang. Ini masalahnya. Jadi, saya kasih rahasia di teman-teman ya, di PTPN itu ya. PTPN itu, daun teh itu dirajang teman-teman. Dirajang vertikal sama horizontal, itu ada namanya daging daun teh, sama rantingnya, atau rangka, bukan ranting ya. Kalau ranting kan di sini ya. Itu rangkanya. Durinya. Itu kalau sebutannya dengan istilah das, teman-teman. Jadi daging daun teh itu yang premium, itu biasanya diekspor ke luar negeri jadi teh premium. Misalnya merek Delma ya, terus apa lagi. Jadi datang ke Indonesia itu sudah pakai brand seperti itu, harganya mahal. Sedangkan yang ranting-ranting das itu yang dijual, diproduksi oleh pabrik teh di Indonesia. Pakai teh-teh celup itu beraneka varian nama, brand, merek, itu adalah mereka menggunakan, kenapa? Coba teman-teman berpikir kenapa kok pakai teh celup? Kenapa dikantongin? Karena kalau nggak dikantongin, ngambang teman-teman, karena itu ranting. Coba teman-teman eksperimen, ambil teh celup di dapur ya, kemudian sobek, taruh di lepek ya, di piring ya, itu lihat, itu banyak rantingnya teman-teman. Itu ternyata sisa dari daging daun teh premium. Tapi pertanyaannya harusnya kita kritis. Kenapa kok sekali dua kali celup tehnya itu bisa merah, gitu ya, warnanya menggoda, aromanya juga menggoda. Itu kalau nggak dikasih pewarna sintetik dan aroma sintetik nggak bisa seperti itu teman-teman. Coba bayangkan, kampanyenya itu teh pucuk-pucuk ya, semua teh itu dari pucuk daun teman-teman. Gitu ya. Tetapi kalau yang dikonsumsi itu dasnya atau rantingnya, kemudian ditambah dengan pewarna dan aroma sintetik, itu malah menabung penyakit teman-teman. Bukan menambah sehat. Beda sama orang Jepang. Itu minum daging daun tehnya. Nah, kita di konsep Karnus, itu kita punya pabrik. Dan kita adalah pabrik yang
pembeli teh di PTPN lokal terbesar, daging daun teh premium. Itu diolah menjadi produk premium tapi dijual dengan harga yang bersahabat, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi harganya tidak kalah dengan teh celup, tapi kualitasnya premium seperti teh-teh premium. Ya, terima kasih Pak Konsep Kanus, Pak Terry ya. Terus Mbak Tiffany, ini adik saya ya. Jadi saya kembali ke sini. Jadi kalau teman-teman minum teh, kepingin kebaikan daun tehnya, pilihlah teh premium, jangan teh sembarangan. Ya kalau misalnya sudah terlanjur, ya jangan sering-sering. Mulai kurangi, kemudian minumlah seperti minuman benar-benar orang Jepang pakai green tea matcha. Apalagi kalau teh green tea matchanya dicampur dengan kolagen nih teman-teman. Kolagen itu salah satu nutrisi kulit, kemudian tulang, sendi, dan juga jaringan organ tubuh kita. Sehingga organ-organ tubuh kita itu semakin muda, semakin sehat lagi. Gitu ya. Nah, di Konsep Kanus kita punya banyak varian teh nih teman-teman. Ada teh hijau, gitu ya. Ini saya ada Algati namanya. Itu kalau di keranjang kuning saya itu Algatinya kemasan reguler ya, yang besar ya, isi 60 saset. Kalau yang kecil ini isi 15 saset ya. Ini green tea matcha yang ada kolagen dan roselanya. Dan ini ternyata ketika tanin green tea itu bercampur dengan protein kolagen itu bisa membentuk ikatan kompleks yang tidak hanya menetralkan radikal bebas sehingga kita lebih mudah, tapi juga bisa nangkepin racun-racun, peroksida, logam berat, dan zat-zat berbahaya yang sudah terlanjur menumpuk dalam tubuh kita. Itu bisa ditangkepin, diikat sama ikatan kompleks untuk dikeluarkan melalui urin, teman-teman. Nah, ada lagi varian yang berikutnya itu adalah teh hitam. Nah, ini teh hitam. Jadi bedanya teh hitam sama teh hijau itu, kalau teh hitam ini ada proses fermentasi ya, sehingga apa ya istilahnya itu dia punya sensasi lebih menenangkan. Jadi kalau teman-teman biasanya kerja di kantor itu pakai teh flasem itu bisa relaxing luar biasa. Saya seneng banget pakai teh flasem ini ya. Dan harganya luar biasa murah teman-teman. Teh flasem ini teman-teman ya, satu saset ini itu bisa untuk satu teko ya. Tapi kalau teman-teman ingin nas gitel ya, panas lagi kental, bisa satu gelas es teh yang besar itu ya, itu masih cukup kental ya. Tapi kalau satu teko bisa untuk satu keluarga, ini harganya cuma 2.500-an teman-teman. Karena apa? Karena satu box ini, satu kotak ini, isi 15 saset, itu harganya cuma 38. Kalau nggak percaya bisa silakan teman-teman cek di keranjang kuning itu. Itu ada yang 38.000, itu yang varian original ya. Kalau yang varian Rosella 41.000 itu juga masih sekitar 2.600-an. Nah, beda sama yang green tea ini harganya sekitar 83 atau per sasetnya itu sekitar 5 ribuan. Masih jauh lebih murah daripada teh-teh kekinian yang cuma nikmat saja tapi banyak mudorotnya, teman-teman. Nah, kalau ini benar-benar halalan toyiban dan juga nggak cuma membuat kita semakin sehat, membuat harapan hidup kita makin panjang dan usia kita semakin muda. Dan terbukti ya, teman-teman ya. Saya selama 2 tahun terakhir, hampir 3 tahun ini, rutin mengonsumsi Algati ini luar biasa. Jadi bahkan sampai ke benjolan-benjolan kecil, kalau orang-orang biasanya cowok ya, itu kan ada kutil ya, itu bisa ngempes teman-teman. Saya dulu punya benjolan di sini ya, disuruh operasi, ini kempes dengan sendirinya pakai Algati. Ya. Apalagi kasus-kasus kanker, kista, miom itu bisa pakai ini. Tapi kalau untuk kesehatan sehari-hari bisa pakai Flasem. Oke, ini sudah jam ternyata 17.30 ya, teman-teman. Sudah waktunya berbuka puasa untuk daerah yang sudah ditabuh beduknya. Jadi semoga bermanfaat. Silakan bagikan ilmu ini ke siapa saja, ya. Nanti insya Allah rekamannya akan saya posting di YouTube ya. Kemarin juga hari kemarin saya sudah posting di YouTube. Channel YouTube saya Rahmat Pristiwayono ya. Tapi kalau yang TikTok Rahmat.247 ya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman semua ya. Terima kasih. Ini sudah ada 1,6K ya yang suka. Wow. Ini baru kedua kalinya saya live TikTok membahas tentang kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Ya, ini jadikan ini amal kebaikan kita, kewajiban kita. Ini bernilai wajib teman-teman karena kita belajar keilmuan ya. Dan insya Allah berlipat ganda di bulan Ramadan. Terima kasih. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman sekalian. Ketika ada kesalahan ucap, saya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.